Fajri on his thesis. Yeah. So you may start, Mas Iqbal, 15 minutes presentation, and after that we will have a question and answer with you. Please. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fajri. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis tentang pengaruh marketing mix 7 Ps terhadap purchase intention tabungan mudharabah dan implikasinya terhadap KPR syariah di Bank Aceh Syariah. Ada 5 bagian yang sudah tertulis di slide, dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Sebagai latar belakang, sebagai pengenalan, Bank Aceh Syariah ini merupakan salah satu bank yang mengadopsi sistem syariah di Aceh. Bank Aceh ini adalah bank milik pemerintah daerah, dan Bank Aceh ini memiliki pertumbuhan yang positif sedalam hal dana pihak ketiga, dalam hal ini saya mengambil tabungannya, dan pembiayaan kredit PKR dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di mana di tahun 2019 dan 2020 kasus COVID-19 di Aceh itu sedang tinggi-tingginya, tetapi ada tren menaik di tabungan mudharabah dan PKR sejahtera. Selain itu, ada suatu tren juga yang saya masukkan ke dalam identifikasi masalah. Ada suatu tren juga di mana net profit Bank Aceh ini stagnan di level 300 miliar hingga 400 miliar selama 5 tahun dari 2016 hingga 2020. Tetapi ada sedikit kontradiktif di mana PKR sejahtera, pembiayaan, financing, dan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan yang positif. Rumusan masalah ini saya mendapatkan 17 rumusan masalah, yang dimana ini adalah apakah produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention tabungan mudharabah, dari produk price, place, promotion, people, process, physical evidence. Yang 7 pertama itu adalah untuk melihat berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention tabungan mudharabah. Lalu di 7 kedua yaitu produk price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence untuk melihat pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention KPR syariah di Bank Aceh Syariah. Lalu yang ke-15 adalah apakah tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention KPR syariah di Bank Aceh Syariah. Yang ke-16, apakah keseluruhan marketing mix 7 Ps secara keseluruhan itu berpengaruh positif dan signifikan pada purchase intention tabungan mudharabah. Lalu yang terakhir di 17 adalah apakah marketing mix secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan pada purchase intention KPR syariah di Bank Aceh Syariah. Objektifnya itu adalah sesuai dengan rumusan masalah tadi, objektifnya adalah untuk mengetahui produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, apakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention tabungan mudharabah. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengetahui produk, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence. Ya Pak, baik. Untuk literatur review saya menggunakan 2 teori. Pertama teori purchase intention, lalu menggunakan marketing mix, yang dimana saya merujuk kepada Kotler dan Keller dan juga Ruhamak dan Rahayu serta Sipayung dan Sinaga. Ini saya rujuk dari jurnal. Lalu ini adalah penelitian terdahulu, terdapat sekitar 17 penelitian terdahulu. Lalu di sini adalah kerangka pemikirannya Pak, yang saya sesuaikan dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk hipotesis, saya samakan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu di sini ada operational variable, di mana saya mengambil rujukannya dari Sujono dan Wibowo, Hadiyati, Larasati, Pogoroleva, dan Ruham serta ya, hanya itu saja yang saya ambil, Pak. Lalu di people saya membagi menjadi 2 dimensi, yaitu attitude dan product knowledge. Di proses menjadi workflow, yaitu proses, workflow offline dan workflow online. Di physical evidence itu saya mengambil testimoni dari Pogoroleva dan gedung dari Larasati. Di purchase intention itu ada AIDA. Untuk tabungan baik di tabungan mudharabah dan KPR syariah itu saya menggunakan AIDA. Lalu untuk di metodologinya saya menggunakan apply research dan causal explanatory dengan rujukan Sekaranda Baugi.
Untuk data studinya saya menggunakan cross-sectional study, lalu dengan menggunakan SAMPLS dan dibantu software Smart PLS. Untuk analisisnya menggunakan kuantitatif dengan metode survei kuesioner, lalu populasi sampelnya saya menggunakan 106 sampel dengan menggunakan rumus dari Tabachnik dan Fidel dengan teknik incidental sampling. Saya akan masuk ke chapter 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di profiling responden, saya menemukan bahwasanya mayoritas responden yang mengisi kuesioner ada perempuan 57%, dengan mayoritas umur di 21-25 dan 31-40 tahun, dengan masing-masing 26%, dengan income per bulannya 10 juta di 60 orang yang paling banyak, serta pekerjaan responden paling mayoritas di PNS 45%, serta pengusaha di 22%. Ini adalah uji instrumennya. Untuk uji validitasnya, keseluruhan item itu valid karena nilainya di atas 0,70. Lalu saya menggunakan outer modal evaluation, di mana saya membagi menjadi 3, yaitu indikator reliability, menggunakan AVE, average variance extracted, discriminant validity, dan internal consistency, di mana saya melihat nilai internal consistency menggunakan composite reliability dengan batasan nilai lebih dari 0,70. Dan hasilnya adalah di indikator reliability, semua nilai di atas 0,5 dan itu statusnya reliable. Discriminant validity itu semua nilai setiap konstruk lebih besar daripada konstruk lainnya, serta internal konsistensi dengan nilai composite reliability 0,8 di atas 0,70 dan dianggap sebagai konsisten. Lalu di inner model evaluation saya bagi menjadi 2, yaitu uji multikolinearitas serta R-square, di mana uji multikolinearitas akan suatu konstruk akan dianggap lulus uji multikolinearitas jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, dan R-square itu adalah makin dekat ke 1, makin baik penjelasan dilakukan oleh konstruk endogen, di mana nilai uji multikolinearitas keseluruhannya itu kurang dari 10 sehingga lulus dari uji multikolinearitas, serta R-square-nya di mana purchase intention mudharabah mendapatkan nilai 0,680 serta purchase intention PKR mendapatkan nilai 0,518, di mana artinya adalah 68% marketing mix dapat menjelaskan tentang purchase intention mudharabah dan 51,8% marketing mix dapat menjelaskan purchase intention tentang PKR ataupun KPR syariah. Lalu ini adalah uji hipotesa. Karena saya menggunakan tabel di sini, saya akan lanjut ke slide berikutnya untuk melihat hasil dari gambar. Di uji hipotesa ternyata ditemukan bahwasanya place itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mudharabah yang dimana diwakili oleh place 1, dan juga promotion itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention PKR, di mana diwakili oleh promotion 2. Di mana place 1 ini adalah mobile banking application ataupun action, dan juga promotion 2 ini adalah publisitas tentang PKR, tentang kegiatan PKR-nya. Kesimpulan dan saran, dari kesimpulan dari 17 hipotesis, hanya place sebagai variabel dari marketing mix yang mempengaruhi purchase intention untuk purchase tabungan mudharabah yang diwakilkan oleh place 1, yakni mobile banking application, dan dari promotion hanya hanya variabel promotion yang mempengaruhi purchase intention untuk purchase akun PKR Sejahtera dengan indikator publisitas baik peliputan PKR Sejahtera melalui media massa online ataupun offline. Untuk saran akademisnya, untuk penilaian selanjutnya mungkin bisa disarankan untuk menambahkan variabel mediasi seperti net profit margin, dan marketing mix 7 piece terhadap customer purchasing station, dan juga bisa disarankan untuk customer retention untuk melihat apakah dengan peningkatan aplikasi action dan juga sudah melakukan publisitas, apakah customer akan kembali lagi ke Bank Aceh Syariah sebelumnya mungkin ada yang kabur ke bank lain seperti BSI ataupun Bank BTN Syariah. Untuk saran praktis kepada pihak Bank Aceh Syariah, itu disarankan untuk meningkatkan loading time dan juga performa kinerja serta perkaya fitur action untuk meningkatkan purchase intention tabungan. Saran praktis yang plus sudah saya kasih saran kepada pihak Bank Aceh Syariah, dan saat ini
pihak Bank Aceh Syariah sedang menggencarkan iklan terhadap Action dan juga memperbaiki loading time. Sedangkan untuk promotion itu untuk publisitas produk KPR lebih banyak lagi, sehingga banyak orang makin tertarik untuk mengambil produk PKR Sejahtera. Ya, itu saja dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang langsung kelihatan dulu ya, Mas Iqbal. Iya, Pak. Pertama yang ini, rumusan masalah. Bisa dilihatin. Ya, Pak. Ya kan sampai 14 ini. Kenapa nggak disebut saja bahwa apakah 7P itu loh. Dan ada catatan 7P itu adalah Product, Price, Promotion, Place, Process, People, Physical Evidence gitu loh. Dipersingkat ya, Pak? Dipersingkat, nah, iya. Jarang-jarang nih rumusan masalah sampai berbelas-belas. Baik, Pak. Terus selanjutnya juga sama itu, apa? Setelah apa rumusan masalah tadi? Ini ya, pertanyaan. Tujuan penelitian, Pak. Nah, ini kan juga sama tujuan penelitian. Supaya nggak terlalu panjang aja sih. Baik, Pak. Kalau lainnya oke. Langsung ke hasil itu tadi, apa namanya? Pembahasan ya, Pak? Ya, hasil diagram SEM-nya tadi. Ini. Oh, diagram. Ya, ini sudah dilakukan apa namanya bootstrapping. Sudah, Pak. Sudah ya. Ada hipotesa Sudah, yang Pak. dihilangkan atau memang semuanya fair? Ada hipotesa yang dihilangkan seperti seharusnya ini adalah place 1 dan place 2, place 1 dan place 2 ini ada beberapa yang sudah saya hilangkan, Pak. Oh, oke. Ya, nah di apa namanya? Mungkin sebelum ke saran dan kesimpulan dan saran itu di bab 4 diberi subbab temuan dan diskusi atau sudah ada? Gitu. Temuan dan diskusi di bab 4. Ya ini membahas ini. Belum, Pak. Masih pembahasan sih, Pak. Boleh, ya itu nama lainnya. Ditambahkan temuan dan diskusi ya, Pak? Pembahasan itu maksudnya itu, temuan dan diskusi. Oh, baik, Pak. Tapi Anda pisahkan dua, jadi yang ditemukan apa, misalnya begini. Biar lebih dari purchase intention mudarabah ini, oke. Yang paling dominan yang mana? Yang ini ya. Yang paling dominan di place, Pak. Place 1 di ya. Action, mobile banking application, Pak. Ya, di yang 0,351 ini ya. Iya, Pak. 0,009 ini. 0,0. Value-nya. Ya. Kemudian yang kedua, nah, cuman itu ya. Iya, Pak. Tinggi itu. Oke, terus untuk purchase intention PKR ini ya, yang promotion ya. Iya, Pak. Promotion 2, Pak. Ya, ya. Oke. Ini tadi sudah masuk menjadi saran ya. Implikasi manajerialnya apa tadi? Sarannya apa? Maaf, Pak. Lanjut ke sarannya. Maaf, Pak. Saran ya, Pak. Saran saya bagi dua, Pak. Ada saran akademis dan saran praktis, Pak. Oke, ini yang sebentar. Kesimpulan. Ya, ini kesimpulan memang harus merujuk ke tujuan penelitian tadi ya. Jadi mungkin dipersingkat aja lah. Iya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Jerry. Ke Prof. Arif, Prof. Saya yang pembimbing. Pembimbingnya ya. Oke. Pak Arif dulu, mau Pak Arif. Ya, Pak Iqbal, saya mau tanya aja. Jadi sebenarnya kan di sini dari responden bermacam-macam latar belakang ya. Kira ada temuan juga nggak? Mungkin dari sisi apakah ada orang dari kabupaten mana yang lebih reseptif, atau dari kota, atau dari non urban area kayak itu. Ada nggak semua di breakdown nggak?
Ada Pak, ada di breakdown Pak. Saya breakdown di tesisnya Pak, tapi temuannya itu saya tidak bagi menjadi suburban, urban atau apa, saya bagi menjadi kota-kota yang memang paling daerah yang paling banyak apa sih customer di Bank Aceh Syariah pusatnya Pak. Paling enggak, ya, jadi sebetulnya mereka memang tinggal di perkotaan ya, mungkin penetrasi pasar dari ya. Karena klasifikasi, mohon maaf saya tambahkan, karena klasifikasi desa di Aceh itu sudah nyaru dengan klasifikasi kota Pak. Oh gitu? Iya Pak, jadi baik desa ataupun kota itu di Banda Aceh itu udah 11-12 sudah sama Pak, udah nyaru, kecuali yang lebih jauh Pak di luar kota Banda Aceh. Itu baru kelihatan perbedaan antara kota dan desanya Pak. Di sini antara income dengan istilahnya dengan profitabilitas si kan ada income-nya si responden. Maaf Pak, putus Pak. Oke. Sudah cukup jelas. Putus suara Bapak, mohon maaf Pak. Ya, mungkin saya ganti. Mungkin saya transfer dulu ke Pak Jerry dulu ya. Sebentar saya ganti. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Iqbal. Iya Pak. Oke, selamat ya sudah sampai di stage akhir untuk sidang. Terima kasih Pak. Coba lihat di outputnya. Di diagramnya Pak? Ya. Yang di output SEM-nya. Yang tabel? Ya, ini Pak? Ya ini betul. Tolong diperbesar. Oke. Ini udah paling besar Pak. Ya. Yang tadi, bukan yang tabel, yang output, yang SEM. Ya, SEM ya. Bukan yang tabel, yang ini Pak. Yang bulat-bulat, ya ini, ya oke. Nah, oke. Yang paling berpengaruh yang place ya, kepada iya Pak. Tabungan ya. Mudharabahnya Pak. Iya Pak. Jadi dari aplikasi artinya ya. Dari aplikasi Pak. Aplikasi mobile-nya Bank Aceh. Iya betul Pak. Oke, apa yang mereka, apakah mereka membuat baru untuk mobile-nya atau mobile sudah ada tapi mereka revisi fitur? Full revisi fitur Pak. Oke, full revisi fitur. Iya, jadi sebenarnya. Maksudnya apakah Anda menyampaikan ini ke Bank Aceh, kemudian ketika Anda sampaikan ini ke Bank Aceh, apa tanggapan mereka ya? Bahwa mereka welcome Pak. Mereka sangat senang Pak dengan ini Pak, walaupun saya dibayar pakai kopi ya Pak. Yeah. Mereka sangat senang dengan temuan saya. Okay. Lalu mereka revisi fitur Pak. Jadi sebelum saya ngomong sama tim mereka, fitur mereka itu hanya sekedar sebagai pembayaran QRIS saja Pak, seperti Bank DKI pada awal tahap keluarnya itu. Lalu ada perbaikan, update, itu langsung ada pembuatan akun tabungan. Di aplikasi mobile-nya mereka? Aplikasi mobile-nya mereka, Pak. Di update versi 3.01 kalau nggak salah, Pak. Oke, terus? Dan sekarang setelah mereka pede dengan temuan itu, dengan diskusi dengan saya, mereka pede, mereka melakukan advertising yang gencar, Pak. Periklanan yang gencar, di mana mereka menggunakan billboard untuk mengajak orang-orang menggunakan action membuka tabungan maupun membuka tabungan ataupun membayar QRIS Pak. Oh, tapi itu kan untuk yang buka tabungan kan apps ya, bukan promotion kan? Maaf Pak, yang Play 1 untuk buka tabungan ya apps Pak. Ya, yang billboard untuk yang mudharabah kan? Mereka masih fokus di apps-nya Pak mereka Pak. Okay. Tapi apakah dia saya sudah signifikan? Maaf Pak. Apakah yang promotion signifikan kepada purchase intention-nya mudharabah? Purchase intention mudharabah mereka signifikan dan mereka juga inline Pak dengan temuan research and development-nya tim mereka Pak. Kalau bahwasanya PKR Sejahtera ini perlu publisitas yang banyak. Dan ini inline juga dengan temuan saya. Tapi untuk saat ini mereka tidak menggunakan publisitas PKR Sejahtera dikarenakan ini Pak takut memancing kerumunan dalam hal publisitas itu Pak.
alasan mereka begitu Pak dalam karena Omikron ini. Oke. Jadi yang promotion belum begitu gencar ya? Belum begitu gencar. Tapi lebih fokus ke place-nya dulu. Karena masih fokus ke place-nya dulu Pak. Antecedennya dia if then-nya maka yang mereka utamakan yang mobile apps dulu artinya gitu ya. Betul Pak. Jadi if mobile apps-nya sudah ada, then-nya punya tabungan pembukaan tabungan jadi lebih masif gitu ya. Lebih masif betul Pak. Oke. Dan sekarang hasilnya gimana ya? Dari pertama kali Anda sampaikan, sekarang sudah berapa peningkatan tabungannya Bang Aceh? Kalau itu mereka merahasiakan Pak, tapi mereka kasih tahu hanya downloadnya Pak. Downloadnya berapa sekarang? Downloadnya dari awal itu hanya 30.000, sekarang udah 125.000 Pak. Dari 30.000 ke 120.000, udah 4 kali lipat ya? Iya Pak. Oke, itu setelah waktu Anda sampaikan pertama kali baru 30.000? Baru 30.000 Pak, 38.000 something Pak. Sekarang udah berapa bulan tadi Anda sampaikan? Saya sampaikan itu di bulan, saya dapat hasil ini di bulan Desember awal. Dalam waktu 1 bulan apa udah dapatnya? 125.000. Oke. Jadi mereka, fitur apa saja mereka rombak? QRIS mereka link dengan, awalnya QRIS itu tidak boleh pakai QRIS-nya Gojek ataupun Dana Pak. Sekarang sistem mereka sudah bisa bayar pakai QRIS Gojek pun sudah bisa. Lalu fitur, ada tambahan fitur itu pembuatan akun tabungan di application action. Lalu ada fitur khusus untuk yang mahal apa sih? Yang tabungannya tinggi itu loh Pak, prioritas. Ada aplikasi VIP khusus, bukan aplikasi apa, ada itu fitur prioritas. Oke. Nah, yang mana dari fitur-fitur itu yang nampaknya yang men-trigger betul kepada pembukaan tabungan mudharabah? Pembuatan akun Pak, langsung Pak. Pembuatan akun langsung di aplikasi ya? Iya Pak. Oh. Jadi modelnya seperti BCA Pak waktu saya coba dari tim mereka Pak. Oke. Mungkin dari saya teruskan dulu ke Pak Arief, kembalikan dulu ke Pak Arief. Monggo Pak Arief. Terima kasih Pak Jari. Tadi meneruskan saja. Jadi waktu dari kita coba cross dengan background dari responden, apakah ada temuan tentang efek promosi kepada kalangan tertentu dari segi latar belakangnya? Kalau itu saya belum Pak. Kalau efek promosi PKR, temuannya mereka tertarik jika PKR itu lebih di publisitas lebih sering Pak. KPR syariahnya itu di publisitas lebih sering kegiatannya Pak. Mereka mau mengambil akun tabungan KPR, akun KPR syariah. Tapi kalau untuk tabungan mudharabahnya, temuannya itu dari responden mereka lebih cenderung ke online sekarang Pak. Karena seperti bisa dilihat mayoritas umur itu berada di range umur milenial. Oke. Mungkin saja ada temuan menarik antara seberapa reseptif antara perempuan dengan pria di umur segitu. Mungkin saja ya, saya nggak tahu. Mungkin saja tidak ada temuan juga gitu. Kalau tidak ada temuan, artinya in general dari sisi promosinya, tipenya sama antara untuk ditargetkan kepada perempuan atau pria misalnya gitu. Nah, itu juga bisa dicoba tambahkan, misalnya kalau mau ditambahkan. Dan ini juga, kan ini pasti juga Anda kan nggak dapat akses kepada profitabilitas dari responden kan? Betul Pak. Ya itu mungkin bisa jadi saran aja, ini bisa di-cross juga kepada profitabilitas si responden. Jangan-jangan yang sangat reseptif terhadap promosi itu adalah yang sebetulnya nggak memberikan banyak profit kepada syariah aja gitu. Ada justru mungkin saja yang mendatangkan keuntungan besar bagi bank tersebut adalah yang promosinya lebih spesifik mungkin ya. Jadi itu mungkin yang bisa tambah sebagai saran saja. Karena itu tidak dilakukan di dalam berita ini. Itu kira-kira dari sisi saya, Pak Jari. Maaf Pak, tadi nggak ini Pak, keputus Pak. Maaf Pak Arief, kalimat terakhir tadi nggak kedengaran Pak, terputus suara Pak.
Ya, dari saran mungkin bisa tambahkan, karena penelitian Anda tidak mengcover profitabilitas, memang karena tidak dikasih akses kan, jadi bisa disarankan kepada manajemen bank untuk mereka bisa melakukan sendiri nantinya crossing antara temuan ini dengan responden yang mendatangkan keuntungan yang mungkin lebih tinggi dibanding responden yang lain. Sama nasabah biasanya ditemukan ada yang mendatangkan keuntungan yang besar, ada yang mendatangkan keuntungan sedang-sedang saja, ada yang tidak mendatangkan keuntungan. Itu saja mungkin yang bisa tambahkan di saran. Kemudian tadi juga, kalau yang ini kan sebenarnya juga bisa di-cross secara singkat dan cepat saja sebetulnya. Apakah ada perbedaan dari isian kuesioner terhadap background dari responden? Itu Pak Iqbal. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Pungki Pak. Ya, tambahan ini. Iya Pak. Kalau lihat ke diagram SEM-nya tadi, coba kembali ke sana. Ya, 33 ini. Ini kenapa dihubungkan antara purchase intention dengan mudharabah dan PKL? Oh ini saya ingin melihat Pak sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak sebenarnya pengaruh si orang yang mengambil tabungan mudharabah itu mengambil juga KPR Pak? Itu saya pengen melihat itu sebenarnya Pak. Karena kan selama ini mengapa saya mengambil ini karena selama sebagai pengalaman saya ketika saya bekerja di bank, di salah satu bank di Indonesia, di bank konvensional di Jakarta ini, ada banyak orang yang sudah mengambil tabungan, mereka pun mengambil KPR Pak sekalian gitu loh Pak. Jadi kayak... Dan ini ternyata tidak terlalu besar ya pengaruhnya ya. Tidak terlalu besar ternyata Pak. Ada positif, ada hubungan positif tetapi tidak signifikan ternyata yang saya temukan Pak. Dicoba nggak kalau tanpa dihubungkan pengaruhnya seperti apa ke yang lain-lain? Belum saya coba. Ya, cuma tahu aja gitu loh. Kalau itu maksudnya nanti ke a priori market basket jadinya kita. Oh market basket ya Pak? Iya. Jurnal baru Pak, boleh Pak? Ya, bisa itu nanti dibikin. Boleh itu. Terus place tadi. Iya Pak. Ada sampai ke, ya saya cukup lama waktu itu setelah tsunami cari stone crusher seluruh Aceh. Sampai merambah ke Menasah. Maaf Pak? Penyebarannya sampai ke Menasah. Menasah itu langgar musola kecil. Oh langgar. Ya. Untuk actionnya Pak? Ya. Untuk mobile application-nya sekarang sudah ada beberapa Menasah atau langgar Pak yang menerima dana ZISWAF atau pembayaran sedekah dari QRIS mobile application Pak. Kenapa nggak dicoba juga ke sini? Baik Pak, itu akan ditambah sebagai jurnal nanti Pak. Pengalaman saya dulu, pengaruh Menasah itu sangat besar loh. Betul Pak. Saya waktu itu mau ketemu Bupati Melapok, ya sudah almarhum itu untuk lewat jalur biasa lama. Terus ada teman, Pak. Dia kenal, sini diajak ketemu di Menasah itu para ulama-ulama setempat itu langsung nanya, Bapak tujuannya apa begini-gini? Oh langsung dia telepon, bisa Pak jam 9 malam tapi santai aja sarungan. Oke. Itu kan pengaruhnya gitu ya. Baik Pak. Itu mungkin perlu dipertimbangkan juga. Kan di luar Aceh masih banyak gitu kan Menasah. Masih Pak. Sebentar, ini Bank Aceh Syariah ini dulunya kan dari BPD Aceh kemudian jadi Bank Aceh ya. Betul Pak. Dia bikin yang syariah betul kan? Dia awal dari BPD Aceh menjadi Bank Aceh konvensional, lalu di tahun 2014 atau 2015 berubah menjadi Bank Aceh Syariah. Semuanya, jadi nggak ada lagi Bank Aceh konvensional?
Nggak ada lagi Pak. Di Aceh semenjak 2019, semenjak berlakunya kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, seluruh bank konvensional diharapkan cabut kaki Pak dari Banda Aceh, sehingga sekarang menjadi bank syariah. Karena masalah riba dan sebagainya ya. Betul Pak. Saya dulu pernah mengajar itu, saya pernah jadi konsultan di Bank Aceh. Masya Allah. Waduh. Tahun 2010 itu, tahun itu. Ya masih baru lagi semangatnya berubah jadi dari BPD soalnya. Iya betul Pak. Oh iya, satu lagi dari nasabahnya. Anda amati nggak? Ada nggak yang non-Muslim? 99,9% Islam semua ya Pak. Begitu ya. Karena saya pernah ngetes Pak, ngetes itu adalah apakah saya bisa menemukan non-Muslim atau tidak, itu adalah dengan menyebarkan, menitip kuesioner saya dengan kepada teman saya di teller pada hari Jumat Pak. Tetapi tidak ada yang isi Pak. Yang isi itu setelah jam Jumat selesai. Begini masalah kenapa saya tanyakan, soalnya waktu saya di perusahaan di IT Consultant dulu, kami mencoba menawarkan aplikasi syariah banking ya. Itu ada dari Malaysia. Uniknya yang menjelaskan itu orang Cina tapi Cina Muslim gitu ya. Terus dia cerita di Malaysia itu sebagian besar nasabah adalah bank syariah gitu. Insya Allah. Terus saya tanya kenapa? Ya orang-orang Malaysia menganggap prinsip syariah ini lebih fair. Betul Pak. Jadi itu berlaku, namanya saja yang membuat seleksi gitu ya. Karena nama Mudarabah ini kan kesannya lalu untuk Muslim. Tapi buat mereka yang tahu itu enggak loh. Nasabah yang non Muslim banyak di Malaysia. Karena tetap masih ada nisbah juga Pak kalau untuk Mudarabah. Ya, rasio. Iya betul Pak. Nah, itu aja. Karena untuk yang non Muslim Aceh rata-rata kaburnya ke ini Pak, BCA, dan mereka juga nggak mau pindah ke BCA syariah. Mereka tetap kekeh di BCA konvensional dan urusannya mereka harus ke Medan Pak. Itu ya. Iya. Oke, thank you. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan meninggalkan tempat dulu, nanti kami panggil lagi. Baik Pak. Saya lift dulu ya Pak. Ya, silakan. Gimana Prof? Gimana Pak Ref? Lulus. Saya lulus Pak. Ya. Bagus ya. Tinggal. Saya 90 Pak. Ya, same with me. Sama. Oh, sama. Oh, iya sama. Okay. Kalau gitu saya juga sama 90. Oke. Gampang. Masalahnya dia langsung project real ya dia ya dengan Bank Aceh ya. Ya. Dan didiseminasi langsung ke Bank Acehnya dan diimplementasikan oleh mereka. Itu nilai poinnya besar sekali itu bagi kita ya. Betul. Ya. Oke. Itu dari Ismail Banking itu salah satu yang motor risetnya di Ateneo Manila Pak. Jesuit University. Ya tahun 2019-98. Ya. Jadi mereka sangat getol Pak. Jadi kalau Bapak mau berguru di Filipina, itu bukan ke Islamic University atau di mana, tapi di Ateneo. Ini para Jesuit itu yang jago Pak. Bisa merangkal semuanya. Iya. Oh Jesuit kita pernah. Gimana ceritanya Jesuit yang jago? Itu ya, karena mereka memang bilangnya jadi mereka menemukan bahwa sejak tahun 98 itu semua bank konvensional hampir kecuali bank syariah. Karena itu makanya yang cukup resilient adalah sebenarnya bank syariah. Karena itu mereka mengadopsi, ya kami nggak ingin ini sebagai agama, tapi ingin sebagai sistem ini sebetulnya bagus. Iya. Gitu. Di Malaysia juga begitu, anggapnya ini sistem, bukan agama gitu kan. Itulah hebatnya. Jadi mereka memakai istilah Arab biasa saja gitu maksudnya. Ya. Jadi mereka menerangkan. Ini banyak tesis-tesisnya juga banyak tuh tentang Islamic finance segala macam. Ya. Dari Ateneo Manila. Ya. Nomor 3 di Filipina. Gimana kalau buka subjurusan MM itu Pak? MM Syariah. Wah, itu menarik. Gak laku Pak, di UI gak laku. Di Paramadina juga kurang
Padahal Iya. kurang laku kayaknya ya. Betul. Loh, yang syariah, ekonomi syariah di Indonesia, Pak, kalau di asuransi saja takaful gitu, Pak, itu nggak berkembang, cuma kurang di 3%. Dia apa-apaan cuma kurang di 3%, Pak. Udah promosi segala macam, kurang di 3%. Itu dia, aneh kan. Itu di asuransi syariah, di bank syariah juga sama, Pak. Itu di Aceh aja karena peraturan. Nah, itu mungkin saya nggak tahu, Pak. Jadi misalnya, tapi kalau kami di BNBR coba waktu itu pinjam dari bank syariah, sistem perbankan syariah mahal sekali, Pak. Dengan sistem ijroh itu mahal sekali. Jadi cost of fund-nya itu biaya bagi kita mendapatkan pendanaan itu setara dengan kalau kita pinjam dengan bunga sekitar 19% per tahun. Ujrah kan sifatnya komisi. Betul kan, jadi kita nggak bisa pinjam dari bank syariah. Itu kan sebetulnya jadi dengan memakai skema ijrah itu dulu kan. Nah itu ternyata setara dengan cost of fund-nya dengan pendanaan tersebut itu setara dengan kalau kita pinjam dari bank konvensional sebesar 19% per tahun. Jadi mahal sekali. Waktu itu bank konvensional menawarkannya untuk pendanaan tersebut sekitar cost of fund-nya sekitar 11%. Jadi hampir 10%, 10% basis point. Bedanya sih. Kenapa nggak ada yang Mungkin itu. Kenapa nggak ada yang beri tawaruk ya bagi hasil ya? Kenapa pada ujrah? Nggak mau bank syariahnya. Iya. Padahal seharusnya yang kaidah yang betulnya sebetulnya tawaruk bagi hasil. Tapi semua bank syariah semua pakai ujrah. Dari A sampai Z semua ujrah. Nggak ada yang pakai tawaruk bagi hasil. Gini Pak Jerry, jadi mereka tuh kan mungkin karena deketin BNBR ya. Jadi mereka kan sebagai hasil tuh harusnya bagi untung saja Pak Jerry. Nggak ada bagi ruginya Pak. Hasilnya bisa untung bisa rugi. Betul. Mereka nggak mau rugi Pak. Gitu. Hanya pakai ujrah aja ya. Dan kalau ujrah tersebut, di situ jaminannya, itu kan biasanya tanah kita punya. Karena mereka pengennya jaminan tersebut, istilahnya kolateralnya bagus kan, kualitinya itu tanah atau gedung gitu kan. Nah, karena skemanya ujrah tersebut, itu harus dipindah tangankan dulu, dikonversi haknya itu kepada si banknya. Di situ sudah kena pajak Pak. Kalau AJB tersebut kita tanda tangan kan sudah harus keluar kewajiban pajak. Betul. Kemudian kalau misalnya lunas pinjaman tersebut dibalikkan lagi ke kita, ada pajak lagi Pak, mereka nggak mau nanggung. Jadi kita dibebankan di situ. Itu kenapa mahal sekali gitu Pak Jadi. Oke, betul sekali. Kita pengen aset yang lain itu jadikan seperti jaminan itu, mereka nggak mau. Ya karena kalau dia balik nama segala macam pajaknya lagi repot. Ya betul. Ya, sedangkan kalau dalam bank konvensional, kalau namanya skema pinjaman, namanya aset kolateral tersebut tidak dipindah tangankan, tidak ditransfer hak miliknya. Ketika jual beli maka ada pajak. Mereka tidak mau ada pajak, rugi dong mereka bayar pajak, ya kan? Betul. Tapi kan kalau pinjam, ada hipoteknya Pak. Jadi kalau udah selesai lalu kita royak lagi kan, balik lagi. Itu kalau bank konvensional kan Pak. Jadi kita tidak pindah, kepemilikan itu tidak harus dijual belikan. Cuma kuasa, dia cuma serah terima kuasa doang Pak, kuasa jual, kuasa lelang gitu ya. Tapi nggak mau jual beli dia. Ya. Padahal sebetulnya kaidah yang benar harusnya jual beli kan di dalam syariat kan. Ya. Nah, kalau jual beli ada pajak. Ya itu dihindari. Langsung keluar dan banknya nggak menanggung. Jadi secara pihak dibebankan kepada kita. Jadi bank syariah cuma maunya untung saja gitu Pak, apa mungkin. Sisi pengaman kita langsung ya, jadi kita kapok. Jual beli itu maksudnya ijarah itu Pak ya? Sale and leaseback, ya kan? Iya. Ijarah sama ujrah beda lagi. Beda, ijarah kan sale and leaseback. Ijarah sewa. Ijarah kita pakai. Ujrah komisi. Tawaruk jual beli. Ya, tadi saya bilangnya ijrah sebetulnya. Ijarah. Ujrah. Ijarah sewa. Ijarah kan sebetulnya jual sewa. Betul. Jadi istilahnya kita kan berusaha cari yang kira-kira skema apa yang mereka mau gitu kan. Ya. Jadi bagi hasil ternyata mereka nggak mau karena mereka cuma mau bagi untung. Gitu Pak. Gimana kita panggil anaknya? Ya, boleh. Mas Anwar, kita tolong Mas Anwar. Ya Pak.
Lagi di perpus mana Pak Pungki? Itu mah background aja. Iya. Kirain lagi di perpustakaan nasional apa di mana gitu. Mana apa Omikronnya makin naik begini. 11.000 Pak sehari kata si Sarah tadi ke saya. Oh ya nanti setelah ini Sarah katanya minta diundur, dia anaknya sakit semuanya. Ya kena Omikron itu ya. Gak tahu Pak, ngeri. Masalahnya dia kan anaknya ikut hadir waktu sidang kata dia. Oh. Kalau kemarin cucu saya sakit sempat demam, tapi ternyata tampak gitu ya. Oh ya campak. Itu langsung check up-nya, periksa darah. Assalamualaikum Pak Jerry, Pak Bin, Arif, dan Mas Anwar. Jadi 3 Mas Jerry, PCR, cek darah DBD sama tifus. Yang kena ternyata enggak semua, campak. Alhamdulillah. Ruam-ruam aja. Silakan Pak Pungki. Monggo Pak Pungki. Ya, oke, Mas Iqbal. Kalau melihat kami tertawa-tertawa begini, gimana kesimpulan Anda kira-kira? Sudah saya serahkan kepada Allah aja lah Pak, Allah yang menjawab aja lah Pak. Oke. Kami bertiga sudah berdiskusi panjang lebar dan sepakat untuk menyatakan Anda tidak perlu sidang ulang, ya. Alhamdulillah. Tidak perlu sidang ulang itu ya lulus artinya. Iya, alhamdulillah Pak. Dengan nilai yang sangat bagus, kami bertiga sepakat semuanya sama 90. Ya. Alhamdulillah. Oke. Perbaikannya paling yang kecil-kecil saja ya. Iya Pak. Yang seperti tadi dipendekin aja, jangan terlalu panjang. Baik Pak. Silakan Pak Arif atau Pak Jerry mau nambahin? Kami ngelihat topik Anda sangat menarik. Kita nggak terlalu familiar dengan Bang Aceh syariah gitu kan. Ya. Jadi ini penelitian Anda termasuk yang pertama mungkin ya bagi kami ya. Gitu ya Pak Pungki ya? Ya betul Pak. Dan sangat banyak sisi praktikalnya juga. Terus selamat ya Bang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Oke, selamat Iqbal atas kelulusannya. Saya harapkan terus melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya. Pasti Pak. Jurnal yang di King Abdul Aziz saya doakan semoga Scopus 2 keluar. Bisa letter of acceptance segera keluar ya. Karena baru dapat LOA-nya dari Sinta 4 ya. SGU. SGU. Iya Pak. Swiss German ya. Sudah publis belum? Belum ya? Maret. Publish Maret Pak. Maret ya. Iya. Jadi kalau bisa yang di King Abdul Aziz bisa juga publis. Nah, secepatnya ngambil S3, jangan nunggu lama-lama. Mumpung masih semangat ya. Gasken gitu. Gasken. Mumpung masih panas. Lanjut aja. Ya, monggo Pak Pungki. Baik, kalau demikian kita akhiri. Jadi Iqbal belum? Buat Pak Pungki dan Pak Arif, mungkin nanti saya bisa minta alamat rumah Pak Pungki dan Pak Arif di WhatsApp karena saya ingin kasih tester kopi. Kopi saya Pak. Semoga berkenan. Enak Pak Arif, saya udah dikasih. Oke. Kopi Gayo. Kopi Gayo, favorit saya itu. Baik Pak. Nanti mungkin saya akan WhatsApp Pak Arif dan Pak Pungki ya Pak. Ada cerita unik ini. Mahasiswa saya. Bagaimana Pak? Mahasiswa saya di SBM ITB itu dia dapat lahan di Gayo itu. Kopinya itu lalu dia buat kafe di Korea Selatan dan laku. Masya Allah. Baru dia makan masuk Indonesia. Karena apa? Nama kopinya apa Pak? Kopi Gayo. Nah, judul kopinya Kopi Gayo. Ya, Kopi Gayo. Dia bilang dari ketinggian berapa ratus meter muka laut itu yang paling ideal. Itu karena masyarakat Korsel mengatakan Kopi Gayo ini tidak membuat kembung, tidak asam. Itu iya betul Pak. Salah satu alasannya. Itulah ceritanya. Baik Pak, nanti akan saya kirimkan Pak. Nanti akan saya WhatsApp minta tolong alamatnya ya Pak. Oke. Ada yang ingin disampaikan dari Iqbal? Ya Alhamdulillah, saya sendiri sangat-sangat bahagia dan senang setelah mendapatkan pengumuman lulus.
Dan terima kasih juga buat Pak Jerry yang paling sabar dalam membimbing saya, serta Pak Arif dan juga Pak Pungki yang udah sabar juga mengajar di CQ. Dan juga terima kasih juga terhadap pihak Universitas Bakri yang ternyata setelah saya mengalami sendiri, alhamdulillah ilmu applied research-nya berkembang di Universitas Bakri, dan banyak terima kasih juga dengan metode yang diterapkan oleh Pak Arif, Pak Jerry, dan Pak Pungki serta dosen-dosen lainnya. Itu saja, Pak. Oke. Sekali lagi congratulations, Mas. Salam untuk terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Selama ini memang kerja di Bank Aceh Syariah atau cuma objek riset saja? Objek research, Pak. Saya kebetulan nasabah, Pak. Oke. Saya nasabah di Bank Aceh Syariah. Prioritasnya, Pak. Nasabah. Iya, mau menjadi, insya Allah menjadi nasabah prioritas 2022 ini, Pak. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Jerry. Selamat pagi, Pak. Mas Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Jerry. Semuanya stay safe. Ya, assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat semua untuk bapak-bapak dan Mas Anwar. Bye. Dari mana dapat tadi? Wow. Pisang makan. Kau kerupuk kayak bisa tambah kerupuk sih agak lembut. Ibu lalu masuk sih kok. Kok Sama anu tu kotak tu 20 kilo dapat? 20 kilo? 20 kilo? Tak kotak. Kotak. Kau masuk lah. Kok di luar sih lah kalau gitu. Kau bawa keteh kan? Hah? Kau bawa keteh ya? Terpaksa bawa katanya nih. Yo. Ya ini cek kotak ya. Ya, boleh. Pasang. Aman. 20 kilo dah dapat. Yakin? Biko disuruhnya lo balabiah. Pak, balabiah Pak, keluhan Pak. Kayaknya di pedih. Yang itu batang kan tak sampai ke 20 kilo. Joiko berdua, tak sampai 20 kilo kan? Jawa kan? Di situ balabiah di keluarnya. Enggak, ya kan itu. Dia lah kurang setiap hari 19 kilo kan. Bukan di situ tuh jangan 20 kilo. Paling tinggi 8 balik. Karena 8 balik Jawa dia 22. Dia balabiah. Yo. Nah, Ya itu tuh panu ada barang. Ya randa asam banat kilo tu sih lah 2 kilo kembali ada yang kilo kan. ya. Itu sih lah. Tidak mana kalau ada barangnya sekarang bawa nuti kan. Bukan. Maksudnya awak takutnya disuruh bongkar saya. Nah, kalau cik itu sih masuk anda orang kado. Tapi kalau masuk ini kau ya orang lain kan. Kenapa? Tidak ada sama di perut sama. Saya makan kerupuk. Tidak ada. Tak ada makan kerupuk situ dah. Tu kadang-kadang ada makan dah. Penasaran itu. Tak ada makan. Kau yang ni kau nak. Kerupuk yang kalau kerupuk anak-anak tu makan dah. Oh, iya. Kalau kadang-kadang ada makan. Saya makan. Gigi mana tak tahu, gigi mana tangga. Kalau kau rumah kan. Bukan kadang-kadang mama tak makan kan. Pada balik saja kacang kerupuk itu. Ada hari itu kacang buah ni punya mama. Kacang buah awak kacang awak. Buah itu. Makan kerupuk itu lama terapi. Lama tak jadi maksud. Kalau tamu masuk ni. Siap empat.
you.